Alhamdulillahilladzi domina sa'adata pidunya wal akhirah liman amana wa amila a'mala solihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Az-Zikro yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh suatu anugerah yang tak terhingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat yang menjadikan ada sebuah pembeda antara seorang muslim dengan musyrikin. Nikmat Islam merupakan kunci surga, yang di dalamnya terdapat banyak sekali kenikmatan abadi yang tiada habisnya, di mana setiap muslim dijamin oleh Allah akan dimasukkan ke dalam jannahnya apabila menerapkan Islam secara kafah dalam hidupnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan kita sebagai seorang muslim wajib meyakininya, memprogram dalam mindset kita sehingga menjadikan agama Islam ini sebagai jalan hidup kita. Seperti ketika Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihi salam, ditinggal di tengah gurun pasir yang tandus dan sangat jauh dari air dan makanan. Sang istri hanya bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Mendengar jawaban bahwa itu adalah perintah Allah Ta'ala, maka Siti Hajar berkata, "Jika memang begitu, maka aku percaya Allah tidak akan menyia-nyiakanku." Kita pun sebagai seorang muslim yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sikap kita adalah menerima dan taat, sami'na wa ata'na. Seperti yang Allah jelaskan dalam firman Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya," dan mereka mengatakan, "Kami dengar dan kami taat." Agama Islam ini telah merangkum semua bentuk kemaslahatan yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Agama Islam yang beliau bawa ini lebih istimewa dibandingkan dengan agama-agama terdahulu, karena Islam adalah ajaran yang biasa diterapkan di setiap masa, di setiap tempat, dan di masyarakat manapun. Sebagaimana yang tertuang di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. "Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu." Tidak ada ajaran di muka bumi ini yang mengatur urusan kecil, seperti anjuran berdoa ketika masuk toilet, selain Islam. Ketika kita mau tidur, ada doanya. Begitupun setelah kita bangun tidur, disunahkan untuk membaca doa. Dalam urusan berniaga pun ada etika yang harus dipatuhi. Misalnya, dilarang mengurangi timbangan. Itu juga bahkan disebutkan di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 disebutkan wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Dalam memilih pemimpin pun, agama kita memberikan panduan yang kriterianya sejalan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya sifat sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Apakah ada ajaran atau paham lain yang sedetil mengatur kehidupan kita? Tentu saja tidak. Tetapi Islam adalah ajaran yang samil mutakamil, ajaran yang sempurna dan menyeluruh.
Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia, yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan, ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah. Pada dasarnya, Islam terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Meskipun ketiganya mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi dalam praktek satu sama lain saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Islam adalah sistem yang menyeluruh, mencakup seluruh sisi kehidupan. Ulama besar Mesir Asy-Syahid Hasan al-Banna berkata, risalah Islam mempunyai jangkauan yang sangat lebar, sehingga berlaku bagi seluruh umat, dan jangkauan yang sangat dalam, sehingga mencakup seluruh urusan dunia dan akhirat. Kesempurnaan Islam ini ditandai dengan sumuliyatud zaman. Kesempurnaan Islam ini ditandai dengan sumuliyatud zaman, sepanjang masa. Adalah agama masa lalu, hari ini, dan sampai akhir zaman nanti. Sebagaimana Islam merupakan agama yang pernah Allah sampaikan kepada para nabi terdahulu. Di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian disempurnakan oleh Allah melalui risalah Nabi Muhammad SAW sebagai kesatuan risalah dan Nabi penutup. Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW dilaksanakan sepanjang masa untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Selanjutnya, Islam sebagai sumuliyatul minhaj mencakup semuanya, melingkupi beberapa aspek lengkap yang terdapat dalam Islam itu sendiri, akhlak, ibadah, dan akidah. Aspek-aspek ini menggambarkan kelengkapan Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Selanjutnya, Islam ditandai kesempurnaan Islam itu adalah sumuliyatul makan. Maksud dari konsep ini adalah Islam merupakan pedoman hidup yang tidak dibatasi oleh batas-batas geografis tertentu. Islam adalah agama yang disyariatkan untuk seluruh umat manusia yang meliputi berbagai suku dan bangsa. Hal ini karena adanya wihdatul khaliq, kesatuan pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wihdatul kauni, kesatuan alam semesta yang merupakan ciptaannya. Melalui pemahaman yang benar dan menyeluruh tentang ajaran Islam yang samil mutakamil, sempurna dan menyeluruh, semoga persepsi bahwa Islam itu sebagai agama yang hanya bersifat vertikal saja, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, akan terkikis habis. Dan insya Allah agama Islam akan berperan sebagai minhajul hayah, pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dimanapun berada, dalam seluruh aspek kehidupannya yang akan melahirkan baldatun thayyibatun warobun ghafur. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.